Mari kita dengarkan apa kata Nabi, ya ayyuhan nas tubu ilallah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Aku ini bertobatnya 100 kali. Jadi Nabi merasakan satu hari melakukan kesalahan 100 kali. Sehingga dia bertobat setiap hari 100 kali. Nah, di sini di Desa Cempaka, di Blok Panggang nih, sehari bertobatnya berapa kali, Bu? Ada 100 kali. 50, 25. Orang itu tidak mungkin bertobat kalau dia tidak merasa bersalah. Iya kan? Kalau dia merasa benar, ya di mana salah saya? Jadi orang yang dijamin tidak bersalah malah merasa bersalah. Kita yang tidak pernah dijamin benar, ngakunya benar baik. Lalu kita bertanya, apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi sehingga bertobat kepada Allah? Contoh saja dalam Al-Quran yang masyhur, yang mutawatir bahwa Kanjeng Nabi pernah kedatangan orang buta. Lalu dia cemberut, lalu berpaling muka, merengut tulu merengos. Langsung ditegur oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya kenapa Nabi kok merengut? Kenapa Nabi kok melengos? Karena kedatangan orang buta, saya ingin membela Kanjeng Nabi, saya ingin membela. Allah menegur Kanjeng Nabi, saya ingin membela. Kanjeng Nabi itu merengut bukan karena benci, melengos bukan karena tidak suka. Ini persoalannya Kanjeng Nabi lagi rapat dengan orang-orang penting, sedang menyusun program pembangunan suatu negara, sedang mengatur strategi peperangan. Masalahnya sangat penting dan sangat rahasia, sehingga orang buta itu kan hanya sekedar ngobrol nganggur. Maka wajarlah dimaklumi Kanjeng Nabi merasa terganggu. Bulannya merengut tulim melengos abasa watawalla. Kan begitu. Tetapi terlepas dari itu, Kanjeng Nabi tidak pernah membela diri apapun alasannya. Sekali ditegur oleh Allah, abasa watawalla, kenapa kamu cemberut, kenapa kamu berpaling muka, ini pasti memang aku salah. Nabi tidak pernah membela diri. Malah justru dia menerima, ya Allah aku berdosa dan aku meminta ampun. Ibu-ibu nangisnya 3 hari 3 malam. Meleler, menketur, ya Allah ampunilah aku. Tuh, itu salah Nabi. Sekarang saya bertanya kepada orang Cempaka. Orang buta diperanguti, nyewat beli. Sebabnya, ayo konon. Wong picek di pelengos si mengkal beli. Sebabnya, jadi saya bertanya, Nabi menyakiti orang buta enggak? Lalu di mana dosanya? Itulah saya membela Nabi dari sudut di mana dosanya. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kenapa Nabi menangis? Karena dia melihat dari sisi yang lain. Aku berdosa karena aku tidak menghormati orang. Ya, di sini di Cempaka, ketika tidak menghormati orang, pernah merasa berdosa enggak? Ini persoalan. Nah, ruwetnya kesingkenekin ibaratnya. Saya yakin semua orang kepengen dihormati, betul? Semua orang pasti tersinggung ketika tidak dihormati, betul? Untuk apa? Apa dasarnya kita minta dihormati? Kader jasa langkah hebat beli, ayo beli kader gesiraku. Iya. Terus, nah untuk itulah maka saya lebih baik berpesan saja dalam kesempatan ini.
Kita ini seringkali sakit hati. Hidup jadi sengsara, ake ketuone, ake nangisnya, gara-gara kita kecewa, tidak dihormati. Jadi kesengsaraan kita, kekecewaan kita dari satu, karena kita kepengen dihormati, ternyata tidak dihormati. Artinya keinginan dihormati menjadi salah satu penyebab penderitaan kita. Mulai sejak ini, yuk kita ikrar saja, ya Allah, sejak malam ini saya tidak menuntut penghormatan dari siapapun. Lalu gimana? Ya sudah, sekarang saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, mulai hari ini kita jangan menuntut dihormati oleh siapapun. Sebaiknya mari kita mulai saja dulu dari diri kita sendiri. Yuk kita hormati saja orang lain dulu. Sebab logikanya, dari mana orang menghormati kita kalau kita tidak menghormati orang lain? Mancing apa boleh? Dan hakikatnya menghormati orang lain adalah menghormati diri kita sendiri. Itu satu. Kemudian yang paling substantif sekarang, biarkanlah sanjungan, pujian itu milik Allah. Dan kita tidak usah berebut sanjungan dan pujian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala bentuk pujian dan sanjungan semuanya adalah milik Allah semuanya. Betul? Lok maca alhamdulillah beli sampean. Maknanya apa alhamdulillah? Alhamdulillah utawi sakehe puji iku lillahi tertentu kadhe Gusti. Gusti Islam melu-melu njuk di alam. Nah, jadi dosakah kita menuntut dipuji? Pasti. Karena kita berebut sanjungan dengan Allah. Lamun kula duiki duwe HP rebutan kalau Fadilatul Syekh Samsuddin kita kacamata ke jarak kulanya ini milikku, kata Syekh Samsuddinnya ini milikku, saya bulat tak beli. Bahkan gara-gara penghargaan sanjungan orang menjadi bertengkar. Kita yang merasa capek bekerja, kita yang beli tanah wakaf, lalu tanahnya dipakai untuk kuburan, dipakai masyarakat, tiba-tiba ada orang yang tidak berjasa apapun, dia mengatakan ini jasaku. Yang kita beli gini. Tidak menanamkan jasa apa-apa, lalu mengklaim merek menu sama lagi pirang-pirang begini. Lok deleng beli semut nggawa batang walang. Gitu. Sejempol. Semut segede apa? Bisa tekan wungwungan aja. Ya kan? Mereka saling kerja sama gatot kotot sampai ke tekan wungwungan. Anak beli semesti nangkring ning daseng walang. Tudang. Begitu sampai tujuan, merasa akulah yang paling berjasa. Apa yang menusa mengkonon. Iya kan? Dan itu sama sekali tidak membuat orang jadi terhormat. Malah menjadi tidak terhormat. Orang jadi semuanya mencibirkan dirinya. Malah justru orang yang dihormati adalah orang yang tidak pernah minta dihormati. Orang semakin mengagumi. Itulah persoalannya. Jadi begini, kepemilikan sanjungan ini, ibu sekalian, perlu diketahui. Kita hidup di alam dunia. Kita memerlukan banyak hal. Perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu rumah, perlu sekolah, perlu banyak. Perlu kan gitu. Banyak kebutuhan.
Ini semua kebutuhan kita, semuanya adalah harganya sangat murah meriah. Karena Allah memberikan fasilitas ini gratis, cuma-cuma, gratis, gratis. Di Amerika ada orang, barusan saja ada teman saya, anggota DPR cerita pulang dari Amerika, di sana ada orang kaya, nggak bisa napas, sesak napasnya karena darah merahnya kurang oksigen, disebabkan karena paru-parunya tidak bisa memompa oksigen ke dalam darahnya, dibawa ke rumah sakit, dikasih bantuan oksigen. Selama 2 hari, akhirnya dia bisa bernapas lagi, alhamdulillah lega lagi, ya kan? Begitu ditanya berapa kwitansinya, $20.000. Ping 14.000. Berapa kira-kira? 280 juta. Untuk bernapas 2 hari. Ternyata oksigen yang Allah berikan kepada kita seumur hidup, pernah bayar belum? Gratis semuanya. Betul? Di Eropa orang pengen rumahnya anget, harus beli solar 1 tangki. 1 tahun itu 1 tangki di sana. Puluhan juta. Kita di sini diberi kehangatan matahari gratis. Masa beli ngalam-ngalam Gusti Allah? Apa temen dilatih silaku? Kan gak ilat pulang balungin nang. Itulah. Nah, sudahlah, Allah mengatakan bahwa semua kebaikan fasilitas aku yang mengadakan, dan akulah yang paling berhak untuk kamu sanjung semuanya. Gitu. Jadi kenapa Allah itu maha kaya raya yang tak terhingga, sehingga dialah yang berhak mendapat sanjungan, dan paling pas, paling layak dan hak mutlak hanya Allah yang boleh disanjung, yang lain tidak boleh. Nah, dari biaya kehidupan, pakaian, rumah, makan sebagainya, ternyata Bu, yang paling mahal ternyata biaya penghargaan. Betul nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu butuh makan nggak? Berapa harganya makan? Yuk kita hitung. Setahun habis nggak 10 ton berasnya? Enggak. 10 kintal habis nggak setahun? Enggak. Jadi berapa? 1 hari 200 gram. Jadi setahun berapa? Kecil. Baju perlu nggak? Berapa kontainer bajunya? Semuanya. Apalagi kalau kita batasi kebutuhan-kebutuhan itu menggunakan standar minimal saja. Hidup ini akan murah meriah. Perlu mangan beli. Sing penting asal wareng. Murah tak larang. Rumah butuh nggak? Sing penting aja bocor. Murah tak larang. Pengen biar rapi beli. Sing penting asal wadon. Murah tak larang. Jadi ternyata semua ini menjadi murah. Yang mahal itu tentunya karena kita ingin dihormati. Bakal kelambi mah agogo. Ini Tegal Gubukan malah 1000. Tapi karena ingin dihormati, batik sutra beli di Trusmi harganya 4 juta. Kok mahal banget? Ya itulah harga dari sanjungan dan pujian. Lamun umah padu simpeting padu asal aja bocor larang temurah. Mesti sampai 30 miliar.
Ya, lampunya pakai kristal, lantainya pakai marmer, sampai resapannya pakai onyx dari Turki, bak mandinya dari Cekoslovakia. Semuanya 30 miliar. Untuk apa itu semuanya? Untuk penghormatan. Karimangan sedina-dina murah. Karena kepengen disanjung orang dermawan, nyumbang masjid 500 juta. Betul nggak? Nah, begitu hari ini kita tidak menuntut penghargaan, tidak lagi ingin disanjung dan dipuja, sejak hari ini hidup kita menjadi murah meriah.